Thank you. Yes, FGB man. Be strong in the Lord. Nggak ada LOF ya. Boleh sekali lagi. FGB man. Be strong in the Lord. Haleluya. Kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya dengar tadi sudah diungkapkan pandemik memisahkan kita secara face to face punya meeting, tetapi ini kali kita sudah bertemu kembali. Betapa alangkah indahnya. Jawa Timur mewakili satu kelompok yang begitu besar. Tadi pun juga Pak NP sampai berderet-deretan dan sudah tidak sempat lagi untuk satu persatu menyematkan. Memang begitulah. Teman-teman, Bapak Ibu nggak ada ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian, biarlah kita bertumbuh bersama di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan saya lihat ini adalah fokusnya tahun ini, yaitu mengenai family. Tadi Pak Bernard mengatakan strong family. Yes, that is our basic. Inilah inti dari kalau kita ngomong secara fisik ini, atomnya, nuklirnya yang betul-betul begitu dahsyat. Nah, ini hari saya ingin sharingkan dengan segala kesempatan yang baik. Terima kasih untuk regional Jatim, dari Pak Andreas, dari Pak Heli, Pak siapa lagi, Pak William, Pak yang lagi sakit Pak Alex, semuanya kesempatan. Dan Pak Leho tentunya yang memberikan kita semua bisa bersama-sama tempat ini. Tentunya tidak lain National Board kita dengan Pak Dali, dengan Pak Jinhat, dengan Pak Rudi, dengan Pak Agus, dengan rekan-rekan yang lainnya. Tadi Pak Girisang mengatakan dasar dari FGB itu yaitu tanpa pamrih. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah kesempatan, itulah kebenaran di dalam Tuhan yang kita perlu jalankan dalam hidup ini. Karena apa? Kita ini semua dasarnya anugerah. Kita tidak ada klaim-klaim apa lagi, teman-teman. Amin. Kebaikannya itu begitu besar, begitu luar biasa. Nah, coba based on strong family ini, marilah, ini sharing yang sudah saya sharingkan di Makassar, tapi saya merenungkan ini adalah satu hal yang baik untuk kita ketahui bagaimana kita tied up dengan Tuhan di dalam satu kesatuan yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Strong family in God's heart. Inilah tema dari ini hari yang saya ingin sharingkan. Yaitu karena apapun ternyata family itu adalah the first institution yang Tuhan dirikan. Tidak ada yang lain loh secara resmi. Karena family ini adalah first and foremost, yang paling utama yang memang Tuhan ingin dirikan di atas bumi ini bagi ciptaannya manusianya itu. Nah, coba kita lihat, tadi sudah berulang-ulang, memang kalau family ini, kita mesti harus way back kembali ke dalam asal rancangan Tuhan mengenai hal itu. Yaitu tidak lain, apa sih maksud Tuhan menciptakan apa? Laki-laki dan perempuan, menciptakan Adam dan Hawa. Nah, ayat yang paling terkenal dan yang paling awal yang sudah tertulisnya itu tidak lain mengatakan, yaitu Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, ya, serupa dan gambar tadi dikatakan. Kalau English wordnya lebih tepat lagi, coba kita renungkan baik, bukan sekedar gambar itu artinya ya kalau modelnya begini, manusia ini ada hidung, ada ada kuping, apa gimana ya kira-kira Tuhan begitu. Bukan, Bapak Ibu sekalian. Karena di sini dikatakan adalah apa? Own image. Image itu adalah apa? Proyeksi. Image itu adalah apa? Blueprint yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan ciptakan untuk kita semua. Apa itu? Coba kita renungkan sama-sama. Nah, dari sini dikatakan laki-laki perempuan diciptakan, membuat manusia tidurnya nyenyak, mengambil salah satu rusuk, dan menutupnya dengan daging. Berbagai langkah, berbagai sentuhan Tuhan tuh ciptakan laki-laki dan perempuan itu. Kita bayangkan, alam semesta begitu besar yang tak terhingga ini. Dan kalau menurut black box, black hole punya teori, sekarang di dalam alam semesta ini masih keep expanding.
never end. Karena ini energi ini tetap berjalan terus. Tetapi itu cukup selama penciptaannya 1 hari pertama sampai ke hari kelima, cukup dengan firman-Nya. Namun coba Bapak Ibu sekalian renungkan baik. Waktu menciptakan laki-laki dan perempuan, dia memakai sentuhannya, tangannya, mengambil rusuknya, dibungkusnya dengan daging, dihembuskannya napas, serangkaian semuanya ini dikatakan, ini dinyatakan bahwa betapa pentingnya dan yang utama yang Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan ini atas image-nya yang dia katakan itu. Lalu berkatalah manusia, inilah dia dari tulangku, dagingku sendiri, ya kan, yang dinamain perempuan. Diambil dari laki-laki. Nah ini pernyataan sang laki itu yang mengatakan dari tulangnya, dari dagingnya, yang sudah menandakan bahwa laki-laki perempuan itu hakikatnya adalah satu, yang tidak terpisahkan. Ini udah tercermin dari awalnya yang apa yang tertulis di dalam firman Tuhan itu. Maka dari situ, Bapak-bapak semuanya, jangan lupa, kita ini businessman, kita ini cukup sibuk, boleh. Tetapi jangan lupa, Amsal mengatakan gini loh, kemuliaannya Allah itu adalah merahasiakan sesuatu. Ya kan? Maka itu tidak heran Yesus Kristus memberikan perumpamaan demi perumpamaan. Kadang-kadang kita nih, waduh agak sedikit loh, kok begini, kok begitu, apa artinya? Ya memang begitu. Kita jangan gampang-gampangan di hadapan Tuhan. Tuhan itu menginginkan kita ini betul-betul apa? Sehati dan sepikir dengan Dia. Tuhan inginkan apa? Kita ini apa? Menjadi muridnya. Bukan sekedar buku, bukan sekedar apa yang mungkin katakan orang-orang SD membacanya dengan gamblang, dengan jelas. Tidak. Inilah apalagi kalau Chinese punya buku itu. Qing Te Chen dan sebagainya itu betul-betul idiom-idiomnya begitu banyak, yang memang inilah orang yang pintar. Oh ya, Allah yang maha kudus ini ingin menyatakan kemuliaannya ini apa? Dengan rahasia-rahasia itu. Nah, kita ini di Amsal 25 mengatakan kemuliaan raja-raja untuk menyelidiki sesuatu. Bapak-bapak sekalian, saya menginginkan, dan ini bukan pemikiran saya juga, kalau kita sudah berpuluhan tahun di dalam Tuhan, saya yakin percaya begitu banyak senior-senior yang sudah begitu lama, yang kita inginkan yaitu rahasia ini demi step demi step terbuka, tersingkap. Itulah tadi yang Pak Benan mengatakan, we have to have renewing our mind. Renewing itu kalau Inggrisnya itu continuous tense. Artinya renewing itu tidak cukup begini. Oh, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Yes, thank you Lord gitu. Ya, itu dasarnya. Tetapi apa yang lainnya? Nah, inilah kelengkapan demi kelengkapan yang perlu kita bertindak terus untuk menyelidiki dan memperoleh kemuliaan Tuhan itu yang Tuhan rahasiakan itu. Rahasia yang dimaksud ini, Bapak-bapak sekalian, dari awalnya yang sesuai dengan gambarnya, tidak lain di sini terungkap dari Koloses 2 yang tadi sudah disebutkan, yaitu hanyalah bayangan yang harus datang semuanya ini, ya kan? Semuanya ini, perjanjian lama ini, semuanya adalah bayangan-bayangan yang harus diwujudkan dengan siapa? Kristus. Wow, dari situ mulailah kita berpikir, apa yang dimaksud ciptaannya dengan perempuan dan laki-laki ini, hubungannya apa dengan Kristus? Bukannya Kristus hanya sekedar menciptakan itu lah. Inilah manusia, udah oke, you do it like this, like that, dan semuanya dan seterusnya. Bukan sekedar begitu, Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian. Lebih daripada itu, Tuhan tuh memiliki rencananya yang luar biasa atas diri laki-laki dan perempuan yang diciptakannya itu. Nah, Roma 5 ayat 14 lebih jelas lagi, kalau tadi itu adalah gambaran itu wujudnya adalah Kristus, sekarang di dalam itu berbicara soal perjanjian lama. Roma mengatakan lebih jelas lagi di sini, sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia,
gambaran Dia yang akan datang. Dari sinilah kita mulai membetik satu hal yang penting sekali. Ternyata Adam yang diciptakan tidak lain, wujudnya adalah siapa? Kristus. Wow, puji Tuhan. Nah, demi ayat ini biar kita mengetahui apa sih maksud semuanya ini. 1 Korintus 15 pun mengatakannya demikian. Dikatakan demikian. Manusia pertama menjadi makhluk yang hidup. Adam yang terakhir, di dalam tanda kurung Kristus, kalau kita melihat Amplified Bible-nya English, the first man Adam became a living soul. The last Adam, dialah yang sudah apa? Menaklukkan segalanya itu. Dia sudah memenangkan apa? Dunia ini. Tahukah musuh yang terakhir itu apa? Maut. Yes, puji Tuhan. Itu pun sudah ditaklukkan. Segalanya sudah di bawah kakinya. Demikian inilah Dia sudah menjadi raja di tengah-tengah hidup kita semuanya ini. Dan telah diberikan kepadanya jemaat sebagai kepala. Nah, ini ayat demi ayat memperkuat bahwa Dia inilah yang sudah menjadi kepala kita. Kita ini adalah anggota sebagai jemaatnya. Puji Tuhan, haleluya. Ayat 23, jemaat ini adalah tubuhnya, yaitu apa? Kita ini tubuh-tubuhnya yang sudah merupakan apa? Kepenuhannya Dia. Dia sudah memberikan kepenuhan di dalam tengah-tengah hidup kita ini. Sudah segalanya yang Tuhan sudah lengkapi untuk kita semua, kita adakan itu. Nah, maka itu, Matius 8 ayat 20 kita tahu Tuhan Yesus sempat menubuatkan. Dan ini merupakan hasrat di dalam hatinya yang terdalam apa yang Dia akan lakukan. Dia katakan demikian, serigala punya liang dan burung punya sarang. Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan apa? Kepalanya. Wujudnya apa? Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian. Wujudnya apa ini? Tidak lain. Setelah Dia menaklukkan tadi semuanya itu, di mana Dia menaklukkannya itu? Di atas kayu salib, itulah semuanya sudah ditaklukkan sehingga sedemikian rupa, sehingga inilah sudah terwujud, Dia sudah meletakkan kepalanya ini, kita ini adalah dengan tubuhnya yang sudah menyambung, sudah menjadi satu semuanya itu. Nah, itulah seperti tadi yang dikatakan Yohanes 15 ini sangat baik sekali. Kita dalam Dia, Dia dalam kita, kita akan berbuah banyak. Di luar itu kita tidak bisa berbuah apa-apa. Kita seputar ingin mengetahui yaitu Kristus. Rancangannya yang begitu dahsyat, yang luar biasa. Di luar itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ayat 2 mengatakan, kalau kita tidak di dalam Dia, tidak berbuah, apa yang terjadi? Akan dipotong. Wow, well, inilah semua hal-hal yang perlu kita waspadai supaya kita betul-betul bertumbuh di dalam Kristus. Bukan lain, bukan soal hal achievement tadi Pak Benar mengatakan dengan baik. Kita ini perlu character building, bukan career kita. Career kita kemana kesini, bangun ini tuh, that is fine, that is good. Tetapi that is not the ultimate purpose. Yang Tuhan inginkan adalah berbuah mengertinya ini. Maka itu Matius mengatakan di sini, yaitu supaya apa? Kita mendengarkan ini tadi itu bagaikan tanah yang baik. Kita mendengar firman dan mengerti, ia berbuah 100 kali, 60, 30. Doesn't matter, fine. 160, 30, masing-masing beda. Tidak menjadi masalah. As long as apa? Kita terus untuk merenungkan, mengerti, bertumbuh, dan inilah menjadi apa yang Tuhan inginkan kepada kita. 1 Petrus terakhir mengatakan demikian. Kalau kita sudah tahu dasar hubungan kita dengan Tuhan, adalah tidak lain Kristus, kita ini adalah jemaatnya, Dia ini adalah kepalanya, biarlah kita mulai dari dasar itu, hidup kita yang bijaksana. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Pak.